percaya ia hianati. Tanda-tanda munafik, semoga Allah lindungi kita semua dan tak terpedaya dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Semoga Allah lindungi, dijauhkan dari sifat dan orang demikian, orang yang munafik. من علامات المنافق ثلاث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاث. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ketika mereka berbicara, ketika mereka berkoar-koar itu kadzaba. Mereka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika mereka berjanji, mereka ingkari. Wa idza tumina khana. Ketika mereka dipercaya, mereka berkhianat. Surah terpanjang di dalam Al-Quran adalah surah terpanjang di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Surah terpendek dalam Al-Quran adalah banyak banget Bu ya. Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar. Surah terpanjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan isinya kebanyakan adalah berbicara tentang orang-orang munafik. Yang mana dalam surah Al-Baqarah yang panjang banget ini. Kalau masuk rumah baru Bu itu bacain surah Al-Baqarah. Itu ayat ruqyah surah Al-Baqarah itu. Panjang tapi. Nah, surah Al-Baqarah berisi tentang orang-orang munafik. Di mana Allah katakan dalam ayat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia bertemu teman-teman yang sholat, dia ikutan sholat. Tapi giliran ketemu teman-temannya yang enggak sholat, gue enggak sholat kok bro. Dia berubah lagi menjadi orang yang tidak baik. Ketika bertemu dengan orang baik, dia menjadi baik. Ketika dia bertemu dengan orang yang tidak baik, dia ikutan lagi menjadi tidak baik. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika mereka berjanji, mereka ingkari. Jadi ada on time, ada in time. Yang dikatakan Ustadz Maulana tadi yang bagus itu in time. In time adalah dia sudah ada di lokasi sebelum waktunya. Yang menjadi budaya sekarang acaranya jam 9, ditulisnya jam 8. Jadi orang berpikir, tamu berpikir, paling juga acaranya jam 9 ini. Ditulisnya doang di undangan jam 8. Tidak boleh. Kalau mau budayanya kembali bagus, kalau memang jam 8 ditulisnya. Yang hadir juga kalau memang jam 8 sebelum itu in time. Sebelum itu dia sudah hadir sebelum acaranya. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau orang sering berbohong, kalau orang sering ingkar janji, wa idza tumina khana. Maka dia berarti menjadi orang yang ketika dipercaya dia insya Allah akan menjadi orang-orang yang khianat. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustadz Syah. Mudah-mudahan penjelasannya tadi membuat saya pribadi dan kita semua menjadi orang-orang yang in time atau on time. Amin. Baik. Baik, ibu-ibu, jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mas Fadli mengatakan ada yang lebih parah lagi dibanding orang-orang yang ngaret. Apa itu Bu yang lebih parah dibanding dengan orang-orang yang ngaret? Udah ngaret tapi nggak ngaku salah, nggak merasa berdosa, datang-datang nggak ada kata-kata maaf. Padahal kita sudah menunggu ketemu orang yang seperti itu Bu. Nah itu yang kata Mas Fadli tadi, orangnya lebih parah lagi. Kenapa? Udahlah ditunggu ngeselin lagi, bener nggak Bu? Nah, apa sih penyebabnya orang-orang yang ngaret ini sebagian dari mereka tidak pernah merasa berdosa karena ngaret? Apa sih dosa itu? Kita harus tahu definisinya. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasul, kebaikan itu apa? Dosa itu apa? Maka Rasul menjawab, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hati dan kita tidak ingin orang lain tahu.
Ketika seseorang biasa tepat waktu, on time, tapi kemudian pada suatu ketika dia tidak tepat waktu, maka hatinya akan merasa gelisah. Berbeda kalau itu sudah menjadi kebiasaan dirinya sendiri. Dosa kalau dilakukan terus-menerus, hatinya kan keras seperti batu ya Bu. Udah nggak merasa lagi. Kalau hati yang lembut, hati yang masih penuh dengan iman dan takwa, ketika dia berbuat dosa, ini hatinya bergetar nih, hatinya gelisah karena merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi pertanyaannya, kenapa ada orang yang ngaret tapi nggak merasa berdosa? Karena sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya sendiri. Orang-orang yang sholat misalnya, yang biasanya tadi kata Ustadz Syam, sholatnya zuhur jam berapa? Zuhur tadi 2:30 misalnya, asar 5:30. Maghrib jam 7 misalnya. Kalau biasa dilakukan oleh orang-orang yang sholatnya tepat waktu, dia akan was-was hatinya, gelisah. Gelisah nggak Bu? Aduh jam segini belum sholat, gelisah hatinya. Tapi kalau sudah terbiasa menunda-nunda seperti itu, maka tidak akan ada lagi rasa gelisah dalam hatinya, betul nggak? Nah hati-hati, nasihat untuk diri saya pribadi, khawatir nanti termasuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzi nahum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Kok sholat? Udah sholat tapi celaka? Iya. Kenapa? Karena lalai dalam sholatnya. Salah satu lalai adalah dengan ngaret, menunda-nunda sholatnya. Begitu pula kalau kita janjian sama orang, menunda-nunda. Khawatir menjadi orang yang lalai, kebiasaan diri sendiri. Padahal kita lihat banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat menghargai waktu. Salah satunya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Siapa itu? Di dalam Al-Quran ini Abdullah bin Umi Maktum ada kisahnya di surat Abasa. Di juz 30 itu, surat Abasa setelah surat apa Bu? Surat Abasa setelah surat apa? An-Naba. An-Naba. Di surat Abasa, Abdullah bin Umi Maktum ini Masya Allah tepat waktu sekali. Makanya karena tepat waktu dengar adzan, sebelum adzan ada di situ karena beliau adalah muadzin. Selain Bilal bin Rabah, maka diangkat oleh Allah menjadi seorang muadzin. Kedua, yang menjadi penyebab orang tidak merasa berdosa selain kebiasaan diri sendiri, kebiasaan sosial, kebiasaan lingkungannya. Tadi tuh kata Ustadz Syam yang undangan tadi tuh, ya, oh jam 8 undangannya, paling ngaret jam 9, kebiasaan sosial. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang menyebabkan orang-orang tidak lagi merasa gelisah ketika tidak on time. Ketika, ya betul, ketika terlambat atau ngaret. Terlalu memaafkan, memaklumi ya, kita maklumi. Toleransi. Ya, Betul. Aduh, apa sih kalau perlu dihukum itu? Saya setuju. Saya setuju itu sebenarnya. Denda kalau perlu. Harusnya dihukum Hukum. biar ada efek jerah. Jadi besok-besok itu dia tidak melakukan hal yang sama. Atau ada lagi satu orang Ustadz, ada yang nggak nyadar ketika dia punya kebiasaan ngaret karena orang-orang tidak menyadarkannya. Oh. Nah, jadi dia tidak merasa bersalah karena tidak ada satu orang pun yang menegurnya. Makanya Nah. ditegur. Iya. Nah, Masya Allah ini mudah-mudahan jadi pelajaran banget buat kita semuanya nih. Buat jamaah yang di studio dan jamaah yang di rumah juga, setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan tausiahnya dari Ustazah Oki tentang bagaimana caranya supaya ngaret itu tidak menjadi kebiasaan kita. Ya, Karena ngaret caranya. itu ternyata dibenci sekali sama Allah ya Bu ya. Mau gak Bu? Mau tahu gak caranya? Mau tahu gak Bu? Sebelumnya dulu saya mau Kenapa tanya, Pak Ustadz? mau cepat masuk surga atau telat masuk surga? Cepat masuk surga. Itu jawabannya. Nah, kalau mau tahu jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Betapa banyak orang-orang lalai dengan waktu yang sejatinya menebas leher kita.